Adrian adalah seorang ahli suara. Baginya, dunia adalah sebuah orkestra raksasa, dan ia adalah dirigennya. Dengan alat perekam canggihnya, ia bisa menangkap suara embun yang jatuh dari daun hingga gema langkah semut di tanah kering. Ia datang ke lembah Baliem, Papua, untuk satu tujuan: merekam suara alam paling murni yang belum pernah didengar manusia modern. Namun, di antara ribuan rekaman suara burung dan angin, ada satu suara aneh yang membuatnya resah. Suara itu seperti desis ular, tapi terdengar kering dan berpasir, seolah keluar dari tenggorokan seseorang yang sudah ratusan tahun tidak minum. Awalnya, Adrian mengabaikannya. Hanya gangguan frekuensi, gumamnya pada diri sendiri, sambil membersihkan data rekamannya. Semua ini bermula 3 hari yang lalu. Tim ekspedisinya, yang terdiri dari dirinya, Bayu sang teman sekaligus pemandu, dan Rina, seorang peneliti tumbuhan, berkemah di dekat sebuah hutan lebat yang disebut warga suku Dani sebagai hutan keramat. Seorang bapak tua dari desa mendekati Adrian dengan sangat sopan. Tangannya yang keriput menunjuk ke arah hutan itu. "Nak," katanya dengan suara lembut, "di dalam sana, arwah para kepala suku sedang beristirahat. Kami mohon, jangan rekam suara atau ambil gambar di sana. Biarkan mereka tenang." Adrian, yang selalu percaya pada logika dan sains, hanya tersenyum. Ia menganggap perkataan itu sebagai dongeng untuk menjaga kelestarian alam. Baginya, kesempatan merekam suara sunyi dari hutan perawan itu terlalu berharga untuk dilewatkan. Ketika Bayu dan Rina sedang sibuk menyiapkan makan malam, Adrian diam-diam menyelinap masuk ke dalam hutan itu. Ia tidak mengambil apapun, hanya meminjam suaranya lewat mikrofon supersensitif miliknya. Malam itu, saat ia mendengarkan hasil rekamannya di dalam tenda, desis aneh itu muncul pertama kali. Hari kedua, segalanya mulai terasa ganjil. Desis itu tidak lagi terdengar acak. Ia seperti membentuk sebuah pola, sebuah bisikan berulang-ulang dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Lalu, di tengah bisikan itu, ia mendengar sesuatu yang membuatnya membeku. Namanya sendiri, Adrian. Suara itu seolah merayap keluar dari headphone dan masuk langsung ke dalam pikirannya. Adrian mencabut headphone itu dengan kasar. Tapi suara itu tidak hilang. Ia terus terngiang di kepalanya. Ia mulai merasa tidak nyaman di dekat kedua temannya. Saat mereka makan malam di sekitar api unggun, bisikan di kepalanya mulai berbicara padanya. "Lihat temanmu, Bayu," desis suara itu. "Perhatikan caranya menatap api. Itu bukan tatapan manusia. Ada sesuatu yang kosong di dalamnya." Adrian melirik Bayu yang sedang tertawa mendengar lelucon Rina. Tiba-tiba, tawa itu terdengar aneh di telinga Adrian, seperti suara tawa yang dipaksakan. "Dan Rina," lanjut bisikan itu, "dia memberimu teh hangat. Kau yakin itu hanya teh? Dia tahu kamu mulai curiga. Dia mau kamu tidur lelap malam ini." Adrian menatap cangkir teh di tangannya. Aroma melati yang biasanya menenangkan kini terasa seperti ancaman. Ia diam-diam membuang teh itu saat tak ada yang melihat. Bayu dan Rina mulai merasakan perubahan pada diri Adrian. Ia menjadi pendiam, sering menyendiri, dan tatapan matanya selalu gelisah. "Drian, kamu sakit?" tanya Rina suatu sore. Adrian hanya menatapnya tajam. "Dia sedang mengujimu," bisik suara di kepalanya. "Jangan percaya padanya." Adrian pun bangkit dan pergi tanpa menjawab sepatah kata pun, meninggalkan Rina yang kebingungan. Puncaknya terjadi di malam keempat. Badai datang tiba-tiba. Angin menderu dan hujan deras menghantam tenda mereka. Di dalam tendanya yang sempit, Adrian merasa terkurung. Bisikan Suanggi di kepalanya kini berteriak-teriak, membuatnya pusing dan ketakutan. Tiba-tiba, resleting tendanya terbuka. Bayu masuk, wajahnya basah kuyup karena hujan. "Drian, di luar gawat. Kita harus pindah ke tempat yang lebih aman," teriaknya melawan suara badai. Adrian menatap sahabatnya itu. Di bawah cahaya lentera yang bergoyang-goyang, wajah Bayu terlihat berbeda. Matanya yang biasanya ramah kini tampak begitu gelap dan dalam. Senyumnya yang penuh kekhawatiran terlihat seperti seringai aneh di mata Adrian. "Dia datang," jerit bisikan itu di dalam tempurung kepalanya. "Dia tidak akan membiarkanmu keluar hidup-hidup. Wujud aslinya telah keluar. Hentikan dia sekarang juga."
Adrian tidak lagi bisa membedakan mana kenyataan dan mana bisikan. Baginya, makhluk yang berdiri di depannya bukanlah Bayu, sahabatnya. Itu adalah monster yang menyamar, yang ingin mencelakainya. Dalam kepanikan, ia meraih tiang tenda yang patah di sampingnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus melindungi dirinya. Beberapa hari kemudian, tim penyelamat yang dipimpin oleh bapak tua dari suku Dani menemukan perkemahan itu. Suasananya begitu sunyi. Mereka menemukan Rina dan Bayu di dekat sisa-sisa api unggun, dalam kondisi yang memilukan. Mereka menemukan Adrian tak jauh dari sana, duduk di bawah sebuah pohon besar sambil memeluk alat perekamnya. Tatapannya kosong, namun bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang aneh. Salah seorang penyelamat mendekatinya dengan hati-hati. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya lembut. Adrian tidak menoleh. Ia hanya menempelkan jari telunjuk ke bibirnya, lalu menunjuk ke alat perekam di pelukannya. "Jangan berisik," bisiknya dengan suara serak. "Aku sudah membuat mereka tenang. Sekarang, hanya ada suara yang indah. Suara kedamaian." Pria itu menatap Adrian dengan iba. Di mata Adrian, ia adalah seorang pahlawan yang berhasil mengusir kejahatan. Namun di mata dunia, ia hanyalah seorang pria yang telah kehilangan akal sehatnya. Selamanya terjebak dalam gema bisikan yang ia curi dari hutan terlarang.